salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri syamsil irfan wa mahbati asraril Qur'an al-munqidhul azim wal mursyidul hakim ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati sama-sama ayahanda kita Habib Saleh bin Isa Molakhela, dan kemudian yang kita hormati juga pimpinan Majelis Al-Inabah dan Mudir Madrasah Al-Inabah Habib Abdurrahman bin Saleh Molakhela, kemudian adik saya narasumber utama MCA TV Solo Habib Hanif Molakhela, kemudian tadi yang suaranya juga istimewa Habib Hussein Assegaf, dan kemudian tak lupa juga sebelah saya ini juga orang istimewa juga, suaranya juga suara emas, Ustadz Nabil Sa'ad bin Semir. Dulu kita sekolah sama-sama, tapi bedanya suaranya istimewaan dia. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini sama-sama, dan kemudian juga kita juga ketemu kembali dengan teman kita di Malaysia, itu ada Ustadz Zaid. Ini beliau mantan ketuanya pekerja muslim di Malaysia. Jadi kita pernah bekerja sama, punya acara rame-rame di sana, ratusan orang kita kumpulkan bersama-sama. Alhamdulillah. Tadi sudah dibacakan qasidah oleh Ustadz Nabil Khairul Bariyah, yang sebelumnya juga dijelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala memuji kalian sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat terbaik, berarti nabi kalian adalah nabi yang terbaik. Kalau kalian umat terbaik, pasti nabinya yang terbaik. Tapi kalau kalian umat baik, berarti nabinya baik. Ada yang baik dan ada yang terbaik. Itu sudah sunnatullah, sudah namanya alamiahnya manusia dan alamiahnya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di situ. Dan itu adalah supaya kita mengenal satu sama lain dan menghargai perbedaan satu sama lain. Dan alhamdulillah juga keistimewaan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah ummatul munasabah. Kita ini umat yang penuh dengan perayaan. Kita ini hidupnya isinya perayaan. Oleh karena itu di dalam ilmu ihsan ada yang namanya wadhaiful awqat, ada yang namanya tugas-tugasnya waktu. Setiap waktu itu ada tugasnya, setiap jam itu ada tugasnya masing-masing. Kenapa? Karena kita diberikan waktu yang sama. Kita punya waktu 24 jam sama. Imam Syafi'i punya waktu 24 jam sama seperti kita. Maulid yang kita baca Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini jamnya sama 24 jam. Tapi kenapa mereka bisa sampai dengan kedudukan yang istimewa, tapi kita tidak bisa sampai seperti mereka? Padahal sama-sama punya 24 jam, sama-sama punya keluarga, sama-sama punya anak, sama-sama punya masyarakat, sama-sama punya murid, sama-sama punya guru. Banyak kesamaan kita dengan mereka. Tapi apa yang membuat mereka naik ke atas dan membuat kita tersungkur di bawah? Yang membedakan kita dengan mereka adalah semangat kita. Itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Mereka punya semangat itu luar biasa. Bagi mereka 1 jam itu mahalnya luar biasa. Bagi kita 1 jam itu kurang untuk tidur. Butuh lagi 2 jam, baru 1 jam tidur, baru 2 jam tidur. Bagi mereka tidak. Itu yang membedakan antara kita dan mereka. Kalau kita bisa menjadikan semangat kita sama seperti mereka, sudah pasti kita akan mampu menjadi seperti mereka. Karena kaidahnya satu, as-saqi baqi. Yang maha memberi itu pasti abadi. Jadi yang memberi Imam Syafi'i jadi seperti itu, yang memberi Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi seperti itu, masih abadi dan sampai sekarang tetap memberi. Jangan pernah putus asa dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Hanya kita naikkan semangat kita. Bagaimana caranya kita menaikkan semangat kita? Kita diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perayaan-perayaan. Kita punya perayaan mingguan, punya perayaan bulanan, punya perayaan setengah tahunan, punya perayaan tahunan. Jadi setiap itu selalu ada perayaan sendiri. Mingguan kita punya perayaan namanya hari Jumat, perkumpulan di situ. Bulanan kita lihat setiap bulan akan ada perayaan-perayaan yang istimewa.
Begitu juga tahunan, kita juga punya perayaan-perayaannya yang istimewa. Idul Fitri, Idul Adha, Haji, itu semua perayaan tahunan. Puasanya, itu semua perayaan tahunan. Dan kemudian setiap bulan, nah ini yang paling penting supaya kita ingat setiap bulan ini kita punya perayaan. Nah sekarang kita masuk di bulan yang istimewa. Kita masuk di bulan haram, bulan yang penuh kehormatan, bulan yang Allah sebut secara simbolik di dalam Al-Quran, yaitu bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah mengatakan di dalam salah satu riwayatnya Rajab ini adalah bulannya Allah, maka penisbatan nama bulan kepada Allah menunjukkan mulianya bulan tersebut. Al-Quran disebut kalamullah karena mulia, dan begitu juga tempat-tempat yang lain. Kalau disebutkan sesuatu yang mulia, pasti benda tersebut menjadi mulia, dan tidak sembarangan penisbatan seperti itu. Sebab itu kata Rasulullah SAW, nama yang paling Allah cintai adalah yang ada nisbatnya kepada Allah. Jadi Abdullah atau Abdurrahman, pemimpin majelis kita, atau ada Abdu siapa, semuanya nisbatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada bentuk nisbatnya di situ. Nah, sekarang kita berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ini nisbat bulan itu kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Rajab sendiri ada beberapa kejadian-kejadian yang istimewa. Yang paling populer itu adalah Isra Mi'raj, yang tadi sudah dikusidahkan oleh Habib Husain As-Segar. Shallu ala nuril ladzi arajas sama. Bersolawatlah kalian kepada cahaya yang pernah mi'raj ke langit. Yang mi'raj itu cahaya. Rasulullah SAW itu cahaya. Allah katakan di dalam Al-Quran cahaya, dan Al-Quran cahayanya itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada di dalam perayaan Isra Mi'raj, sebagian orang itu heran, kok bisa sampai tembus ke langit, kok bisa dari Mekah ke Palestina dengan segitu cepatnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan kok bisa itu, kalau ada yang mengatakan ini kok kayaknya tidak masuk di akal, itu akalnya yang sakit. Jadi harus dibetulin dulu cara berpikirnya, harus dibetulin dulu penyakitnya, dihilangkan dulu, nanti baru masuk nalarnya seperti apa. Karena yang menjadikan kita sekarang terpecah belah, segala sesuatu diukur oleh nalar kita. Yang nalar kita itu kita tidak mampu membedakan, ini nalar kita atau ini ego kita. Jadi akhirnya campur aduk di situ. Padahal kesatuan antara umat Islam dengan umat kafir satu, cara berpikir secara logika itu sama cara berpikirnya. Ada 3 kaidah yang menyamakan kita. Kalau betul-betul cara berpikirnya pakai seperti itu, maka aman, tentram semuanya. Apalagi kalau di bulan Rajab. Nah, sekarang bulan Rajab ini bulan yang istimewa, bulan yang penuh perayaan di situ, bulan yang mana disunahkan berpuasa. Kalau ada orang yang mengatakan mana hadisnya dan lain sebagainya, ambil hadis yang paling sahih. Yang paling sahih itu Rasulullah memerintahkan kita dan mengizinkan kita untuk berpuasa di bulan haram. Summinal harami watruk, kata Rasulullah. Summinal harami watruk, berpuasalah di bulan haram dan tinggalkan. Maksudnya silahkan berpuasa dan silahkan tidak berpuasa. Bahkan sebagian para ulama mensyarahkan hadis tersebut, silahkan berpuasa selama 3 hari, kemudian stop beberapa hari, lanjut lagi 3 hari. Ada yang mengatakan 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, selama bulan haram. Nah, sekarang bulan Rajab ini adalah bulan haram. Bulan haram itu secara bahasa berarti bulan yang penuh kehormatan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang menentukan, wahai umat manusia, wahai ciptaanku, waktu yang aku tentukan, jumlah bilangan bulan yang aku tentukan untukmu ada 12. Ya, kebetulan bulan mataharinya juga pas 12. Tapi kalau yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah bulan pakai hilal. Karena bahasanya di sini juga bulan, jadi kita tidak bisa disebut bulan-bulan, bulan pakai hilal. Tapi Allah katakan bulan kalian 12 bulan. Berarti yang paling tepat adalah
bulan yang Allah ajarkan kepada kita, ini loh bulan kalian. Karena yang mengerti waktu adalah yang menciptakan waktu. Dan Allah mengajarkan kepada kita ada 12 bulan di sini. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW berada di dalam Hajjatul Wada, Rasulullah mengatakan, sekarang ini saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meriset waktu, meriset ulang. Mulai dari zamannya Nabi Muhammad SAW, diriset ulang total itu waktu dari seluruh dunia, semuanya diriset. Kenapa? Karena dulu ada namanya ayat setelah ini adalah innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Orang-orang zaman dahulu suka membolak-balikkan bulan. Jadi kalau sekarang bulannya Rajab diganti, tidak, sekarang bulan Rajab, sekarang bulannya Sya'ban sih. Kenapa? Karena takut kalau bulan Rajab tidak boleh berperang zaman dulu. Jadi ditukar-tukar, atau bulan Safarnya dengan bulan Muharramnya ditukar-tukar. Akhirnya karena ditukar-tukar berarti waktunya kebolak-balik di situ. Dan penentuan waktu itu sangat penting di dalam agama Islam untuk menentukan bagaimana suci atau tidaknya seorang perempuan dari haid dan nifasnya. Untuk menentukan kalau kita punya harta kapan kita bisa mengeluarkan zakatnya. Untuk menentukan kapan kita berpuasa, kapan sahurnya, kapan buka puasanya, sampai kapan. Untuk menentukan kita sholat Idul Fitrinya kapan, untuk menentukan haji kita kapan. Pentingnya waktu di dalam kehidupan manusia. Karena pentingnya waktu di dalam kehidupan manusia, Allah bersumpah demi waktu, Allah bersumpah demi masa di dalam surat Wal Asr. Mungkin sebagian dari kita di sekolah-sekolahnya kalau sudah terakhir sekolah ditutupnya dengan surat Wal Asr. Sebagian orang bahagia kalau sudah dengar Wal Asr, berarti sudah rampung sekolahnya. Sampai-sampai surat itu sudah selalu ditunggu-tunggu. Kenapa? Berarti sentek, wis rampung, sudah tidak ada kelas lagi. Padahal surat itu kata Imam Syafi'i, kalau 113 ayat di dalam Al-Quran ini hilang, 113 surat di dalam Al-Quran ini hilang, tersisa satu, yaitu surat Al-Asr, sudah cukup. Coba bagaimana luasnya akal Imam Syafi'i mampu menerjemahkan surat Al-Asr ini dalam kehidupan sampai hari kiamat, menunjukkan dahsyatnya Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian sebagai sebaik-baik umatnya, dan kalian diutus dengan sebaik-baik Nabi dan Rasul, maka sudah pasti kitab sucinya adalah sebaik-baiknya kitab. Kalau sebaik-baiknya kitab 30 juz itu difungsikan sampai pada hari kiamat nanti. Jadi maknanya Al-Quran ini penuh dengan kode, penuh dengan isyarat, penuh dengan tanda-tanda, penuh dengan kunci-kunci yang wajib kita sebagai umat manusia yang Allah berikan akal kita untuk memakainya, mengeluarkan apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran ini tadi, sesuai dengan cara berpikir yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu dilaksanakan, maka kita menjadi umat sebaik-baiknya umat. Jadi kembali lagi, kalau kita sebagai sebaik-baiknya umat, kita pasti tahu kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Jadi sudah tidak perlu lagi setiap tahun semua orang bingung apa hukumnya puasa di bulan Rajab, boleh apa enggak, dalilnya ada atau enggak. Dalilnya sudah sangat jelas, di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis sahihnya ada. Yang samar itu hanya di dalam fadilat-fadilatnya. Maksudnya kalau fadilat itu keistimewaan, kalau puasa hari ini dapatnya ini, kalau puasa hari ini di dalam fadilat ini, itu hanya fadilat, nggak jadi masalah. Jangan-jangan kalian tipe orang yang kalau nyari ini, kalau puasa ini dapat bidadari 100 baru puasa, terus dihitung-hitung, aku udah puasa loh tahun ini dapat 100 bidadari, tahun depan aku udah 200 bidadari. Wah, sudah kama malaikat, dapat 100 bidadari, terus bidadarinya kesimpan. Ingat, pahala kita betul kita dapatkan pahala, tapi ingat, hati-hati, setiap kali kita melakukan dosa dan maksiat itu mengikis pahala kita yang sudah kita dapat. Lah baru sekali puasa dapat 100 bidadari, terus maksiat 100 kali, lari kabeh bidadarinya. Siapa yang mau sama orang tukang maksiat? Tidak ada yang mau. Kadang-kadang kita lupa, kita selalu seperti itu. Nah karena kita lupa selalu seperti itu, akhirnya kita selalu ribut. Ini benar apa enggak nih? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Semuanya ribut, benar atau tidak, akhirnya tidak puasa sama sekali. Itu yang berbahaya. Kaedahnya di dalam syariat Islam, setiap ada sesuatu, kalau kita mau wara itu ya dilakukan. Kalau ada fadilatnya dilakukan.
cara waroknya itu dilakukan kalau di dalam ibadah. Kalau di dalam muamalah ditinggalkan, kebalik. Itu kaidahnya seperti itu. Kalau berhati-hati terhadap muamalah, terhadap harta ditinggal. Tapi kalau di dalam amalan ibadah, puasa ada fadilatnya, meskipun hadisnya lemah, bukan palsu, karena palsu tidak dinilai sebagai hadis. Namanya palsu, tidak dinilai sebagai hadis. Kalau lemah diamalkan, pakai hadis yang sahih, berharap dapat fadilat meskipun hadis yang lemah. Kaidahnya seperti itu, karena fadilat amal. Atau menceritakan tentang biografi atau bercerita tentang perang-perangnya Nabi. Nah, itu tidak jadi masalah. Sanadnya memang dipermudah, tetapi tidak membuat sampai pada tingkatan hadis palsu. Sebenarnya nggak ada hadis palsu, karena bukan hadis. Cuma disebut hadis palsu supaya kita di dalam teori ilmu hadis paham ini bukan ucapan Nabi. Itu aja sebenarnya. Yang ada yang paling lemah sangat dipelajari. Kalau paham seperti itu, nggak akan ribut terus setiap bulan. Nah, bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini satu-satunya bulan yang sendiri ya bulan sekarang ini, bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini sangat terkenal dengan sebutan Rajab Mudhar, yang memberi nama atau yang menghormati pertama kali adalah datuknya Rasulullah, Mudhar bin Ma'ad bin Adnan, bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi menghormati bulan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk ketakwaan kita, merupakan bentuk hati kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, simbolnya, bacaannya, ucapannya, manusianya, keturunannya, maka itu tanda dia takut kepada Allah. Jadi agama Islam ini banyak dengan simbol-simbol, terutama akhir zaman, sehingga muncul yang namanya ilmu fikih tahawulan. Itu ilmu yang dilandaskan banyak memecahkan teka-teki dan simbol. Dari mana teka-teki dan simbol itu? Ya dari Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini umat yang hebat, umat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran yang luar biasa. Kita ini jauh lebih hebat daripada filosofi-filosofer dunia yang terkenalnya luar biasa. Cukup dengan munculnya Imam Ghazali pada abad ke-5, semua takut. Semua para filosofi Yunani itu takutnya luar biasa. Sampai sekarang Imam Ghazali itu ditakuti. Makanya satu-satunya kitab yang dibakar kitabnya Imam Ghazali. Karena kalau cara berpikir umat Islam benar sebagaimana diajarkan oleh Imam Ghazali, dan begitu juga penerusnya Imam Razi dan lain selanjutnya, itu membuat umat Islam menjadi bangkit. Bangkitnya umat Islam itu dengan ilmu, bangkitnya umat Islam itu dengan memahami apa isi Al-Quran, bangkitnya umat Islam itu dengan mengenal siapa Nabi Muhammad SAW, bangkitnya umat Islam itu dengan mengenal apa bulan yang penuh perayaan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Sehingga bulan Rajab ini Allah katakan minha arba'atun hurum, ada 3 bulan berlanjutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian sendirian bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini para ulama sudah mengajarkan kepada kita, kalau masuk bulan Rajab berarti ini bulan persiapan bulan Ramadan. Jadi bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama itu menganjurkan kita untuk banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Sebab itu sebagian para ulama memberikan hitungannya. Jadi para ulama ini mereka sudah meneliti, mereka sudah mengkaji, mereka sudah memilih angka yang paling mudah untuk orang awam itu seperti apa sih? Ya udah dihitung aja 70. Wes. Bacanya apa? Daripada panjang-panjang baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Nanti semuanya wallah panjangnya. Yang simpel wae. Maunya kan yang simpel-simpel, maunya merem langsung masuk surga toh. Maunya merem ketemu bidadari toh. Tapi maunya merem terus kenyang toh.
kan maunya cuma serba cepet toh. Indomie itu masih masak sih, nunggu mateng sih, kelamaan jadi lembek dan lain sebagainya. Ini maunya semua serba instan. Jadi dipilih oleh para ulama. Apa istighfarnya? Ya sudah yang paling simpel. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni dosaku, ya Allah sayangi aku, ya Allah terima taubatku. Kan simpel. Dosanya diampuni, disayangi oleh Allah, diterima taubatnya. Nah itu dibaca. Angkanya berapa? Dipilih sama para ulama, wes 70 cukup. Jangan ada yang protes, kok sedikit mentok 70. Ya nek mau baca 70.000 silakan. Nanti tak parani rumahnya, tak minta doa. 70.000 setiap kali baca 70.000. Jadi dipilih mana yang simpel 70. Kapan tuh dibacanya? Cari waktunya yang tidak sibuk kapan? Habis subuh bisa, habis maghrib bisa, habis isya bisa. Dipilih. Karena tahu kalau siang waktunya orang sibuk, mungkin lagi kerja zuhur, asar lagi capek-capeknya pulang kerja, sehingga pas maghrib sudah siap makan. Jadi dikasih waktu, dipilih oleh para ulama. Ini sesimpel-simpel itu tadi. Kenapa? Supaya semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena efeknya kalau masyarakat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, satu masyarakat, satu kampung, ini nama daerahnya apa? Keratonan. Kalau satu daerah keratonan ini diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat berkah itu ya orang sekitar sini, sama ada tambahannya nanti lebih lagi. Jadi nanti tiba-tiba daerah keratonan isinya semuanya istighfar. Nanti tiba-tiba semua yang ada di majelis ini istighfar semua, diampuni dosanya oleh Allah, tiba-tiba jadi orang sugih kabeh. Tiba-tiba punya rumah gede-gede semuanya. Tiba-tiba punya mobil banyak. Tapi jangan lupa hadir majelisnya Habib Abdurrahman, nanti sugih-sugih lali. Ketemunya di jalan tok, Beb, sibuk Beb. Itu berkatnya istighfar. Nah sekarang kalau diberikan zikir yang bagus, yang baik, yang simpel, yang ringkas tapi padat, masih ada yang protes lagi. Loh kok bisa bulan Rajab disuruh istighfar? Mana dalilnya? Karena dia malas, alasannya cari dalil. Mana dalilnya? Udah dikasih dalil, ala lemah ini. Sudah dikasih lagi, enggak ini enggak lemah nih. Ah ini enggak benar ini, nyari yang lain terus. Itu namanya cari pembenaran hawa nafsu sama ego. Maunya dia, kalau dia yang malas, dia cari dalil-dalil. Hati-hati, itu di dalam fikih tahawulat namanya fiqhul mughalatah. Suka cari pembenaran pakai dalil-dalil syariat. Hati-hati yang seperti itu. Biasanya seperti itu pinter-pinter ngomongnya. Nah, kalau kita ndak pinter, ketemu orang yang sok pinter, akhirnya tuh kita keblinger sendiri. Makanya harus jadi orang yang pinter. Makanya sering-sering hadir majelis di sini sama Habib Abdurrahman. Kalau buka kitab dibeli, mana bukunya dipelajari, apa kitabnya, apalagi kitab yang dibaca di sini tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kalian mengenal siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kenali apa itu syariatnya. Karena waktu ini tidak akan pernah kembali. Jadi kalau ada orang yang tanya kenapa di bulan Rajab ini harus beristighfar, lah padahal istighfar itu sudah tidak perlu dalil. Karena di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk istighfar. Kalau ada yang nanya istighfar dalilnya apa, berarti itu mungkin malaikat penjaga nerakanya mungkin. Lah kok dia tidak mau beristighfar? Banyak dalilnya. Tapi kenapa para ulama itu memilih untuk menekankan di bulan Rajabnya? Kita kembali lagi kepada Al-Quran. Coba kalau dikembalikan kepada Al-Quran, semua pasti akan tunduk, kecuali orang yang ngeyel. Orang yang ngeyel itu hati dikasih Al-Quran nggak bakal, dikasih Injil nggak bakal, dikasih Taurat nggak bakal, dikasih Zabur nggak bakal. Mau tunduknya kalau dikasih tanah masuk dalam kubur baru wis rampung. Tapi kalau dikasih dalil Al-Quran nggak pernah mau terima. Allah katakan ketika Allah menjelaskan kemuliaan bulan Rajab sebagai bulan haram, setelah Allah katakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah katakan dzalika dinul qayyim. Ini ketentuan ini menunjukkan agama kalian ini agama yang kuat, agama yang punya sistem luar biasa, agama yang top, kerangkanya sangat-sangat kuat, memiliki pondasi yang sangat kuat. Kemudian Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum.
Dalam 4 bulan ini jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dulu yang dimaksudkan di dalam ayat ini, karena ayat Al-Quran ini dapat ditafsirkan sampai pada hari kiamat nanti. Kalau dulu yang dimaksudkan fala tadhlimu fihinna anfusakum, dilarang berperang di situ. Jadi kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah masuk bulan Rajab, aku lihat semua senjata digantung di rumah masing-masing. Tidak ada suara pedang sama sekali. Itu zaman dulu. Karena sukanya mungkin perang, sukanya zalimin orang, sukanya. Kalau zaman sekarang suka membuli dan lain sebagainya. Nah zaman sekarang sudah tidak ada perang. Zaman sekarang nggak ada perang karena kalian di Indonesia, kalian bukan di Palestina. Lain ceritanya kalau di Palestina. Kalau mau nungguin perang nanti tunggu Imam Mahdi baru muncul. Itu pun kalau kalian faham yang mana satu Imam Mahdi. Kalau kalian nggak faham, lebih baik minta sama Allah selamatkan kalian sebelum datangnya Imam Mahdi, karena itu fitnah yang luar biasa. Kalau kalian mempelajari itu semuanya, bukan dengan mudah, bukan sebagaimana kalian melihat media seperti itu. Tidak, semuanya butuh ilmu. Umatnya Nabi Muhammad ini umat yang berilmu. Dan kemudian kalau Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian sendiri. Bagaimana kita menzalimi diri kita sendiri? Gimana caranya kita ini dianggap sebagai kita ini mendolimi diri kita sendiri? Kalau kita mendolimi kita sendiri tidak boleh, apalagi mendolimi orang lain. Tapi perintahnya Allah katakan di sini fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian dolimi diri kalian sendiri. Kalau kalian mendolimi orang lain, berarti salah satu bentuk kalian mendolimi diri kalian sendiri. Nah kemudian kalau aku tidak pernah kok dolimi orang lain, aku duduk diem di sini, ngapain? Main handphone. Nah dilihat handphonenya ngapain? Buliin orang, komen yang nggak jelas-jelas, maki-maki orang, wis pokoknya kerjaannya ngeritik orang dan lain sebagainya. Waktunya habis untuk melihat orang lain, dia nggak pernah ngaca. Itu bahaya. Harus tinggal di rumah kaca itu. Jadi biar jalannya ketabrak sana ketabrak sini, rumah kaca semua orang ketabrak-tabrak. Kalau dikatakan jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri, berarti kalian harus tahu apa toh yang dikatakan mendolimi diri sendiri. Itu rinciannya ada di dalam namanya ilmu ihsan atau tasawuf yang bahasa famousnya, bahasa dikenalnya. Supaya kalian tahu. Dan lafaz Allah ketika Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian sendiri. Kalau kalian ini sudah menjadi orang yang mendolimi orang atau selalu mendolimi dirinya sendiri, nah masuk bulan Rajab gimana? Kan berkali-kali lipat itu nanti. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah katakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Apa ayat setelahnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dosa kami. Kaitannya zalim sama apa? Istighfar di situ. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kemudian wa tarhamna, kalau tidak merahmati kami. Lanjutannya lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang celaka. Jadi dari di situ dijelaskan di bulan Rajab, karena kaitannya jangan menzalimi diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah menzalimi diri kalian sendiri, satu-satunya jalan mengeluarkan dari kezaliman diri sendiri adalah istighfar. Itu dalilnya. Kalau orang mau tanya mana dalilnya kok disuruh istighfar pakai dalil, itu namanya orang yang malas beristighfar. Istighfar itu tidak perlu kalian pegang tasbih atau laporan sama Habib Abdurrahman, Habib aku sudah istighfar loh Habib, tidak usah. Istighfar, banyaknya istighfar kalian itu efeknya terhadap diri kalian. Mulai dari keluarga kalian akan ada efeknya, mulai dari anak kalian akan ada efeknya, mulai dari kantong kalian akan ada efeknya. Kan sekarang zamannya kantongnya bukan pakai dompet atau pakai wallet itu toh. Semuanya pakai GoPay, cash dan lain sebagainya. Tidak kelihatan toh duitnya. Nah nanti juga efeknya di situ. Setelah dapat efek 3 ini, baru efeknya ke wajah kalian. Nanti ada efeknya di situ. Itu kaitannya antara bulan haram dengan istighfar. Kalau kita sudah menzalimi diri kita, ya beristighfar. Habis beristighfar, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala.
supaya tidak jadi orang yang celaka. Ditambah lagi, ya Allah, aku sudah bertaubat, terima taubatku ya Allah, karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah senang sering bertaubat. Jadi bulan Rajab itu penuh dengan seperti itu, istighfar, baca istighfar bulan Rajab. Makanya ada para ulama buat tulisan istighfar Rajab, ini dibaca, ini istighfarnya ulama fulan, ini istighfarnya ulama fulan. Itu kalau dapat selebaran WhatsApp seperti itu, dibuka, dibaca, tidak ketan sekali dibaca. Jangan malah tanya, ini dalilnya apa? Ini benar apa enggak nih? Ini sanad, orang istighfar pakai sanad, astagfirullah, sudah cukup. Karena Allah memerintahkan kita seperti itu. Sama seperti sholawat, Allah perintahkan kita untuk bersolawat. Silahkan pakai sholawat seperti apa. Mungkin ada beberapa sholawat yang istimewa. Nah kalau seperti itu baru lain, dikarang oleh para ulama, mungkin minta izinnya dan lain sebagainya. Tapi secara mutlaknya silahkan baca sholawat. Begitu juga dengan istighfar. Jadi bulan Rajab ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang para ulama menganjurkan kita untuk banyak beristighfar supaya kita bersih, supaya kita suci, supaya sampai di bulan Sya'ban nanti tugasnya kita istighfarnya ditambah dengan sholawat. Jadi jangan ditinggal istighfarnya kemudian sholawat, enggak. Baru nanti ditambah istighfarnya, ditambah sholawat. Nanti bulan Ramadan semangat mengaji Al-Qur'annya, semangat tarawehannya, tidak ribut lagi 28, wala 13, wala 10, ujung-ujungnya tidak sholat. Nah, kenapa? Karena bulan Rajabnya sudah mulia, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab itu dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan juga disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an, sehingga bulan Sya'ban itu dilupakan. Makanya Rasulullah mengambil peduli kepada umatnya, jangan lupa di bulan Sya'ban ini bulanku, nisbatnya kepada Rasulullah. Jadi bulan Rajab ini bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan haram. Jadi ada perayaan-perayaannya di sini. Di dalam bulan Rajab ini panjang sangat penjelasannya karena mulianya bulan Rajab, apalagi sudah masuk tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Isra'nya ada bab sendiri, Mi'rajnya ada bab sendiri. Belum lagi nanti hikmah-hikmahnya diambil di situ. Nggak cukup hanya 1 jam atau 2 jam. Itu butuhkan beberapa majelis supaya kalian tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah dari bulan Rajab, ibadah yang kalian laksanakan pada setiap harinya, yaitu sholat 5 waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang menghormati bulan Rajab, orang-orang yang memuliakan bulan Rajab, orang-orang yang basah lisannya di dalam beristighfar pada bulan Rajab, sehingga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita semuanya, dan diterima taubat kita dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.